الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وموالاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والغاتب لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. Amma ba'du. Alhamdulillah, maksudnya Allah Subhanahu wa taala di malam yang mulai larut, malam yang mulai membuat mungkin kita sudah terlena dengan waktunya, tapi insya Allah bila kita ikhlas membiarkan waktu itu berlalu, akan ada ibrah yang akan kita dapatkan, bukan hanya di dunia saja, tapi kan kita dapat nanti di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan kepada kita semuanya, mulai nikmat iman Islam, kesempatan waktu luang, kebahagiaan bisa berkumpul di tempat ini merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan hadir kita pada tempat ini bukanlah sebuah kebetulan, tapi sudah Allah tentukan pada saat di Lauhul Mahfuz bahwa kita akan berada di sini dalam rangka talabul ilmi. Dan mudah-mudahan dengan bersyukur kepada Allah atas nikmat yang diberikan Allah begitu banyak ini, menjadikan kita tetap menjadi hamba yang bersyukur, menjadi abdan syakuran, hamba yang bersyukur setiap waktunya, yang tak lupa akan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam terhaturkan pada junjungan alam Nabiullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita harapkan dari baginda Muhammad adalah syafaatnya, kasih sayangnya, kerinduannya kepada umatnya yang tidak pernah bersama dengan dirinya, umatnya yang tidak pernah melihat dirinya, tapi ingin cinta bersama dengan Rasulullah pada saat nantinya kita berada di surganya, yaitu di Telaga Kausarnya. Alhamdulillah, yang saya hormati, sangat kita cintai, kita takzimkan Khotibul Majlis, pimpinan Majlis Kubil Mustafa, Babang Haji Haryanto. Mudah-mudahan beliau diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keberkahan dalam hidupnya, keberkahan dalam usianya, hormat tangga sakinah mawaddah warahmah, anak-anak yang soleh dan soleha, dan memberikan rezeki yang berlimpah berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak Allah berikan keberkahannya, menjadikan keberkahan itu adalah buat kita semuanya. Yang saya hormati ada Ustaz Al-Mukarram, Ustaz Agus, ada Ustaz Firman, ada Kiai Haji Imam, Haji Ijam, termasuk orang tua kita, ada Kiai Haji Soleh, dan seluruh asatizah yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tapi insya Allah demi Allah tidak akan mengurangi rasa ta'zim saya pribadi, kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada antum-antum semuanya. Yang terkhusus kepada Bapak Ibu jamaah Masjid Kubil Mustafa yang insya Allah setiap malam Sabtu istiqomah hadir di tempat majelis ini dalam rangka talibul ilmi, dalam rangka mencari ridho Allah, kasih sayang Allah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan menjadikan wasilah buat kita untuk menuju kehidupan kematian husnul khotimah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik, saya ingin menyampaikan satu hadis penyambungan, mungkin melengkapi daripada Kiai Haji Imam menyampaikan tadi tentang ibadah-ibadah yang dilakukan. Allah Subhanahu wa taala melalui hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Salah satu tanda kesempurnaan keislaman seseorang, salah satu tanda keislaman seseorang, yaitu dia meninggalkan sesuatu hal yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Dalam kitab syarahnya dari hadis ini mengatakan bahwa setengah daripada kesempurnaan iman itu adalah kita meninggalkan sesuatu hal yang tidak bermanfaat buat diri kita. Maka kesempurnaan iman seseorang itu dilihat daripada dalam kehidupannya, apakah dia melakukan perbuatan-perbuatan selama ini adalah perbuatan yang bermanfaat buat dirinya, bermanfaat buat Allah yang paling utama. Jadi setiap perbuatan yang dilakukan itu harus bersumber kepada apakah manfaat buat diriku dan manfaat buat akhiratku. Itu terpenting. Nah, kebanyakan kita selama ini
banyak melakukan semua kegiatan aktivitas yang berujung kepada semua itu adalah banyak sia-sianya, banyak yang tidak manfaatnya. Betul nggak Bu? Bu, betul nggak? Terutama ibu-ibu dan termasuk juga bapak-bapak. Kalau sudah ngumpul bersama-sama, ngapain kerjanya? Biasa ngapain? Ngapain? Tuh, nggak karek ngomongin orang, betul? Ngibahin tetangga, ngibahin teman. Kalau sudah ngibah itu dari A sampai Z, kalau bisa lewat itu Z, ya. Dan ini merupakan amal jariah, dosa yang tidak terputus. Betul, betul Bu. Ya, sama dengan kita Pak. Kalau lagi ngumpul, sering nggak ngomongin teman Pak? Pak, sering nggak? Ya insya Allah nggak, karena bapaknya zikir. Ya. Tapi hampir semua manusia melakukan itu. Kebanyakan kalau sudah berkumpul bersama-sama, setan udah datang. Yang diceritakan itu banyak sekali perkara-perkara yang justru menjauhkan kita daripada ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita sebagai manusia yang menjadikan umat Rasulullah harus menjadikan orientasi kehidupan kita adalah untuk akhirat, supaya ada perbuatan tersebut yang jauh daripada yang namanya kemaksiatan. Ayatnya jelas di surat Al-Hasr, sering kita baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ayat ini sering dibicarakan. Padahal ayat ini adalah ayat memperingatkan kepada kita untuk kita berintrospeksi diri, mawas diri, mengetahui bahwa apa yang kita lakukan hari ini. Dan panggilannya adalah ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, bukan ya ayyuhan nas, bukan ya ayyuhal kafirun, bukan ya ayyuhal munafiqun, enggak. Bukan ya ayyuhan nas, tapi ya ayyuhalladzina amanu. Saking sayang cintanya Allah kepada kita. Itu Pak Ibu. Perhatikan, setelah kau bertakwa padaku, perhatikan apa yang kau lakukan, perbuatanmu, perkataanmu, ucapanmu. Detik ini, saat ini kau berada di dunia untuk kau persiapkan nantinya bertemu dengan diriku. Kapan itu? Kapan itu Bu? Kapan itu Pak? Bertemu dengan diriku kapan? Kata Allah, pada saat nanti di padang mahsyar, di yaumul mizan, di yaumul hisab, kita berjumpa dengan Allah dan kita akan mempertanggungjawabkan segala perbuatan, ucapan, tingkah laku kita di dunia ini untuk menghadap Allah. Kalau itu kebaikan, akan mendapatkan pahala masuk ke dalam surga. Kalau itu keburukan, maka masuk ke dalam neraka. Tadi orang tua kita Ki Haji Imam mengatakan, ad-dunyatul ma'athuratul akhirah. Dunia ini tempat persinggahan. Dunia ini adalah kebun, dunia ini adalah taman, tempat kita bercocok tanam. Apa yang kita tanam, itu yang akan kita dapatkan. Tanam kebaikan, maka akan dapat kebaikan. Tanam keburukan, akan dapat keburukan. Pernah nggak nanam buah singkong? Nanam singkong, tumbuhnya adalah buah pepaya. Ada? Kagak mungkin. Nggak akan pernah terjadi sesuatu hal yang tidak yang namanya linear kalau bahasa ilmu akademisnya. Pasti tersambung. Kalau tanam keburukan gak mungkin akan dapat kebaikan. Pasti keburukan juga yang didapatkan. Kalau kebaikan yang ditanam, maka akan dapat juga kebaikan dan berlebih dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh karena itu, kita hidup di dunia jangan sampai kita menjadi manusia yang terlena. Ya. Kalau sudah terlena bahaya. Karena apa? Pada dasarnya, ala inna dunya mal'unah. Mal'unatum, kata Allah, dunia ini pada dasarnya terlaknat. Termasuk seisi dunia ini terlaknat, kecuali ilah mereka yang mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka supaya tidak sia-sia yang kita lakukan, dipesankan oleh Allah supaya kita tahu bahwa terlaknat. Ibu, bapak, mohon maaf, ibu punya rumah, bapak punya rumah, ini bisa menjadi laknat dari Allah. Punya mobil bisa menjadi laknat, punya baju bisa menjadi laknat, punya anak dan istri suami bisa menjadi laknat, punya tetangga bisa menjadi laknat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Asal semua yang kita miliki bisa mendekatkan diri kita kepada Allah, maka laknat itu akan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Punya rumah dijadikan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Rumah jangan tidak dibangun ya dengan sholat, dengan baca Quran. Kalau rumah tidak pernah dibacakan ayat-ayat Allah, rumah jauh daripada ayat-ayat Allah, dari tilawatil Quran, dari zikrullah, dari sholawat, dari sejadah, dari qiyamul lail, mohon maaf, rumah itu bagaikan kuburan. Ya. Kita punya kendaraan mobil tidak pernah diajak untuk dakwah kepada Allah, tidak pernah datang ke majelis ilmu, tidak pernah ajak untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka mobil menjadi laknat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Termasuk pakaian baju nih Pak. Kita punya jubah bisa jadi 12 lusin atau 12 macam. Ibu punya baju mungkin banyak, udah sampai 13 lusin. Ada salah satu baju yang kita pakai yang ada di rumah, tidak pernah kita ajak baju tersebut untuk taat kepada Allah, sujud kepada Allah, maka baju tersebut menjadi laknat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Sandal, sepatu yang kita miliki jangan hanya sebagai koleksi. Itu akan menjadi tuntutan nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kita minimal setahun sekali itu membersihkan harta kita. Ya, baju yang gak kepakai bersihkan, yang layak dipakai kasih ke orang lain, yang enggak silahkan, apakah mau ditanam, apakah mau dibuang, mau dibakar. Masih yang layak silahkan kasih ke orang lain. Kalau bisa kasih yang terbaik, beri yang terbaik. Karena apa? Jangan sampai sesuatu hal yang kita pakai, yang kita miliki itu menjadi hisab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan rugi. Kita ini sudah banyak beramal ibadah, ya. Jangan sampai amal ibadah yang kita lakukan itu berkurang. Karena apa? Banyak perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat kita lakukan justru mengurangi daripada pahala-pahala amal ibadah yang kita sudah kumpulkan. Sayang. Ini kalau kita ngibain orang ini Bu, itu mengurangi pahala sholat kita nggak? Bu, kita ngibahin tetangga, kita udah sedekah, kita udah puasa, kita udah sholat, itu mengurangi pahala kita nggak? Ngurangi nggak? Ngurangi. Makanya Allah katakan nanti pada saat kita bertemu di akhirat Allah nih, ini amal ibadahmu, amal zikri. Kau sholat ini amal ibadahnya, kau puasa ini amal ibadahnya, kau zakat ini amal ibadahnya, kau berdakwah ini amal ibadahnya. Lengkap penuh isi buku tersebut. Tapi saat itu pun Allah berkata, wa qadimna ila ma amilu min amalin fajalu haba'an mansura. Aku tiupkan amalan tersebut seperti debu yang berterbangan tanpa ada bekas. Awalnya punya isinya, akhirnya menjadi putih tanpa ada isinya. Kenapa? Habis amal ibadah yang kita dapatkan karena terpotong karena dosa-dosa yang kita kumpulkan selama hidup di dunia. Maka salah satu agar kita menjadi hamba yang bersyukur, kata Imam Syafi'i, agar kita tidak melakukan yang namanya kemaksiatan. Kita ini beda dengan para ulama-ulama terdahulu. Ya. Kalau mengenal salah satu imam besar, ya, yang Imam Bisri. Dulu kami katanya berkumpul, tidak ada pembahasan yang kami bicarakan itu kecuali pembahasan yang hanya mengingat kepada alam akhirat, yang mengingat kepada Allah. Kalaulah waktu ini ditukar dengan yang namanya uang itu berharga nggak? Berharga nggak Bu? Berharga nggak? Bu, Pak, uang berharga nggak? Bagi kita berharga, tapi bagi orang-orang soleh terdahulu, antara waktu dengan uang, mereka lebih memilih waktu ketimbang uang. Uang pun kalau kita miliki seperti Haji Haryanto, dia menyedekahkan uangnya kan kudu mesti bermanfaat, betul Bu? Harus bermanfaat, lebih bermanfaat. Begitupun waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala harusnya lebih bermanfaat kita gunakan untuk kepentingan kita dalam menghadap Allah Subhanahu wa taala. Makanya Imam Syafi'i memberikan wasiat kepada kita agar kita bisa memanfaatkan waktu yang diberikan oleh Allah, karena waktu ini tidak akan bisa kembali lagi. Dia sudah lewat. Maka supaya waktu sekarang yang kita diberikan oleh Allah bermanfaat, satu yang pertama, orang yang paling cerdas dalam kehidupannya, supaya waktu berguna dalam hidupnya, maka dia memperbanyak mengingat yang namanya kematian.
Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa, setiap yang hidup di muka bumi ini pasti mengalami yang namanya mati. Maka ingatlah bahwa kita bakal mati. Kalau bakal mati, pastilah nantinya setiap amal perbuatan kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua. Pertama, kita bakal mati. Kedua, kata Imam Syafi'i, ingat, ucapanmu, tingkah lakumu, perbuatanmu, gaya berjalanmu itu akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dalam surah Al-Mu'min Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan nasihatnya. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khasirun walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Beruntunglah orang-orang mukmin, orang-orang beriman, kata Allah. Mereka yang khusyuk dalam sholatnya dan mereka menjaga perkataan dan perbuatannya dari hal yang sia-sia. Itu Allah yang berkata. Kalau kita ingin masuk ke dalam orang-orang yang beruntung, maka kata Imam Syafi'i tadi, yang pertama ingat mati, yang kedua ingat bahwa segala perbuatan kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga ingat, waktu yang diberikan oleh Allah tidak akan pernah terputar kembali lagi. Dia bakal hilang. Maka mudah-mudahan dengan 3 nasihat kepada Imam Syafi'i, bahwa kita tidak masuk golongan orang-orang yang lalai, orang-orang yang tidak memanfaatkan waktunya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ingin menjadikan kita orang yang sadar diri, orang yang cerdas, orang yang mawas, orang yang bisa memanfaatkan waktu hidupnya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham, Bu? Ya, jangan sia-siakan. Malam Sabtu ingat, setiap malam jangan sia-siakan waktunya. Saat tidur, jadikan tidurnya tidur ibadah. Jangan tidurnya, jangan lupa tidak berdoa. Kalau bisa berwudu dulu, ya, berdoa tidurnya. Mohon maaf, kadang-kadang kita suami istri berhubungan, jadilah ibadahnya ibadah yang dimuliakan oleh Allah. Jangan langsung aja. Ibu, bapak, ada doanya. Doa pada saat mau berhubungan, doa pada saat mohon maaf, ya, air itu tersemburkan, doa pada saat sudah selesai, dan doa mau berhubungan kedua kali pun ada doanya. Jangan asal-asalan, supaya menjadi ibadah di sisi Allah, menjadi ibadah yang terima, yang mulia, ya. Pas makan, ini masih di bulan-bulan sunnah, pas makan jangan pakai tangan kiri, tapi pakai tangan kanan. Dan ada doanya enggak? Ada. Minum pun sama, ikuti pola-pola Rasulullah. Jangan minumnya asal teguk aja, ada doanya. Jadikan setiap aktivitas itu menjadi amal ibadah yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rugi, betul enggak? Rugi. Dapat ilmu hari ini jangan hanya masuk kanan keluar kiri, amalkan. Ya, di rumah tafakuri apa yang dibahas malam hari ini, supaya waktu yang berdarah sudah 4 jam ini tidak menjadi sia-sia, ya Allah. Jangan hanya sekedar kumpul, datang hanya sekedar melihat, makan, minum, enggak. Tapi menjadikan apa? Perbaikan kehidupan kita untuk menjadi lebih baik. Lebih baik buat siapa? Buat kita pada saat berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitupun dengan Bapak Ibu semuanya. Zikir kita perhatikan, jangan zikirnya asal-asalan, ya, supaya zikir kita betul-betul diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pesan saya, jangan sampai kita lupa dalam kehidupan ini bahwa kita bakal mati. Isilah kehidupan tersebut dengan penuh manfaat di sisi Allah. Jangan ada waktu setiap malam Senin sudah siap mau ngapain, malam Selasa mau ngaji kemana, malam Rabu ngaji kemana, malam Kamis mau ngapain. Udah terjadwal semuanya. Itu adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan ini bermanfaat dan tidak mengurangi daripada kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang baik datang darinya, yang buruk ataupun yang kurang berminat di hati Bapak Ibu datang dari saya selaku manusia yang tidak luput dari salah dan dosa. Al-Fakir mohon maaf. Sekali lagi, bersama-sama kita istiqomah dalam menekuni dalam taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita tutup, kita berdoa buat teman-teman kita di Palestina yang saat ini lagi berjuang. Mudah-mudahan perjuangan mereka diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المجاهدين في فلسطين، المجاهدين في فلسطين، المجاهدين في فلسطين. اللهم ثبت إيمانهم وأنزل السكينة على قلوبهم ووحد صفوفهم. اللهم مالك الكفرة والمشركين. اللهم دمر اليهود وإسرائيل وستر سملهم وفرق جمعهم. اللهم انصر على مجاهدين أعدائنا وأعداء الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. دعوة سبحانك.